Oke, malam teman-teman. Baru selesai tarawih ya. Oke, malam ini saya akan sharing dua indikator, Fibonacci dan pivot. Ya, ini dua indikator. Ini salah satu indikator yang cukup terkenal juga, ya Fibonacci dan pivot. Dua indikator ini cukup terkenal kok. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah pakai Fibonacci sama pivot. Ya, kalau udah pakai bagus, mungkin bisa mengulang, tapi kalau misalnya belum pakai, silakan dilihat dulu, mungkin cocok. Ya, malam ini nggak banyak kok bahannya. Ya, bahannya nggak banyak. Oke, kita mulai ya. Oke, Fibonacci. Kita mulai dari Fibonacci. Ya, secara sejarah, Fibonacci itu penemunya itu seorang dia dari Italia. Ya, kita introduksi dulu, pengenalan dulu. Ya, itu yang menemukan namanya Leonardo da Vinci, ya, atau lebih dikenal dengan nama Leonardo Fibonacci. Ya, dia seorang matematika asal Italia. Dia menemukan bilangan Fibonacci. Ya, ini di tahun 1600-an kalau nggak salah. Ya, di 1600-an. Dia juga terkenal ya karena perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab algoritma ke dunia Eropa. Ya. Nah, si Leonardo Fibonacci ini banyak menulis buku, di mana salah satu yang terkenal dan menjadi tonggak awal penggunaan angka Arab adalah buku Liber Abaci. Ya, ini pada bab ke-12 ya, itu terdapat sebuah permasalahan yang mampu mengusik akal sehat matematika mengenai masalah kelinci beranak pinak. Ini sebenarnya Fibonacci ini ditemukan secara tidak sengaja. Ya, ini secara tidak sengaja. Ya, jadi sebenarnya karena ini ada pertanyaan masalah kelinci ini, jadi muncullah angka-angka Fibonacci. Ya, jadi kalau dia untuk menjawab pertanyaan sederhana itu, ya dia pertanyaannya gini sebenarnya. Ya, dia ditanya gini, berapa banyak pasang kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun bila diawali dengan sepasang kelinci jantan dan betina, dan kelinci tersebut tumbuh jadi dewasa dan kawin setelah mereka berumur 1 bulan. Nah, setiap bulan sehingga setiap bulan kedua masing-masing kelinci betina selalu melahirkan sepasang kelinci baru. Sebenarnya ini awal ketemunya tuh nggak sengaja, karena diajukan pertanyaan yang begini. Ya si angka-angka Fibonacci itu ya. Ya, ini sebenarnya nggak tanpa disengaja. Ya, dari hasil permasalahan ini, yang pertanyaan yang pertanyaan kelinci ini, ya, akhirnya dia memperkenalkan deretan angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Ya, di mana rasio ini terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam dan menjadi dasar terbentuknya bilangan Fibonacci. Ya, secara sejarahnya begitu. Ya, jadi kalian tahu dulu nih sejarahnya kenapa bisa muncul angka Fibonacci. Sebenarnya angka itu muncul tanpa disengaja. Ya, karena ada pertanyaan ini nih. Nih, ada pertanyaan ini. Pertanyaan nyeleneh sebenarnya kalau menurut saya. Ya, pertanyaan yang nggak penting, tapi akhirnya muncullah angka-angka Fibonacci yang bisa dibilang ini cukup penting. Ya, kemudian pada deret tersebut ditemukan rasio yang cukup sering ditemui, nih ya, rasio yang cukup sering ditemui pada setiap bentuk benda yang ada di alam ini, di mana rasio 1:1,618 atau 0,6.
ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah golden ratio. Ya, jadi setiap benda itu pasti ada angka ini, 1,6 dan 0,6. Kalau kalian hitung, ya, kalau kalian hitung secara matematika pasti ada muncul dua angka ini, 1,6 dan 0,6 itu pasti muncul. Ya, itu lebih dikenal dengan yang namanya golden ratio. Ya, itu secara sejarahnya. Jadi sebenarnya sejarahnya ketemunya itu tanpa disengaja. Ya, tanpa disengaja. Oke. Ini sekilas doang, sekilas info ya. Biar kalian tahu sejarahnya. Nah, Fibonacci itu sebenarnya fungsinya itu cuman Fibonacci itu fungsinya cuman satu. Ya, cuman satu sebenarnya. Dia menjadi sini. Fibonacci menjadi salah satu indikator populer baik di kalangan trader forex maupun di komoditi karena alat analisis ini dapat memberikan sebuah informasi semacam level support dan resisten yang tidak dimiliki oleh indikator lainnya. Ya, jadi fungsinya dia itu sebagai support dan resisten. Ya, sederhananya indikator Fibonacci retracement adalah analisis teknikal yang membantu trader untuk menemukan level support dan resisten potensial dan digunakan untuk menentukan target profit, TP, dan stop loss. Ya, jadi dengan Fibonacci itu kalian bisa tahu support resistennya di mana dan kalian bisa juga tahu kalian mau TP di mana dan stop lossnya di mana. Ya, stop loss itu kalau misalnya tidak sesuai dengan planning kita, dia berbalik arah. Ya. Nah, di dalam Fibonacci itu ada 6 level sebenarnya. Ini angka 0, kita itu ya. 0, 2, 23, 38. Ini kalian udah tahu lah ya. Nah, yang paling populer itu adalah yang di angka 38, 50, dan 61. Dan ini biasa disebut namanya golden ratio. Golden Fibo. Yang ini. Nih. Nih. Ya. Kalau dalam angka Fibonacci itu ada di level 38, 50, dan 61. Kenapa di level 3 ini? Karena di tiga level ini adalah yang paling menentukan. Ya, ini paling menentukan. Apakah dia bisa break atau enggak. Kalau dia nggak bisa break di tiga level ini, dia pasti akan berbalik arah. Ya, dia pasti akan berbalik arah. Ya, jadi kita kalau yang tadi golden ratio, kalau ini biasanya disebut namanya golden Fibo. Ya, tiga angka ini. Oke. Ini nggak banyak kok. Malam ini saya sharing nggak banyak. Ya, untuk bisa menentukan levelnya, ya kalian harus menentukan titik tertinggi dan titik terendahnya dulu. Ya, titik tertinggi dan titik terendah yang kalian mesti tahu. Ya, titik tersebut kita sebut sebagai swing high atau swing low. Ya, kalau di atas high, di bawah low. Ya, posisi pada swing high artinya pada saat dia naik. Ya, pada pergerakan pasar di saat uptrend, yang perlu Anda lakukan adalah menarik Fibonacci retracement dari swing low dari bawahnya ke swing high ke atas. Seperti yang Anda lihat di sini nih. Ya. Oke, kalau saya pakai trading view, maka akan kelihatannya seperti ini. Ini. Nah, kalian lihat ini kajian. Ya. Kalian sudah lihat ya kajian ya. Nah, yang dimaksud dengan swing low, swing high, ini kan ini swing high namanya. Jadi kalau dia posisinya begini,
Hang komputer saya. Sebentar. Sebentar. Nah, artinya gini. Misalnya ini kajian udah terjadi ya. Kita cari yang belum terjadi, misalnya apa? Eh, kita ambil contoh gini. Oke, laju. Kalian lihat. Ini kita bisa sebut dia lagi uptrend ya. Swing high. Oke, swing high. Nah, gimana kalian menentukan kalau kalian mau tarik Fibo-nya? Yang kalian tarik adalah low, high. Ini ya, anggap ya. Karena pada saat dia di bawah, nih bawahnya, di angka 121, ya dia bikin low. Dia mantul, ya, dan dia bikin high itu di 248. Kalian lihat, ini yang tadi saya sebut sebagai golden Fibo. Nih, yang saya kotakin. Ya, 6, 5, dan 3. Ini adalah level yang menentukan apakah dia mantul atau enggak. Kalau dia tidak bisa memantul di angka 6, 5, dan 3, ini dia akan berubah arah jadi downtrend. Ya, downtrend. Tapi kalau dia mantul, artinya dia kembali melanjutkan trennya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang dia sudah bikin angka di 430 si laju. Ya. Nah, kalian mau tariknya dari mana? Berarti yang mesti kalian tarik adalah pada saat dia bikin low di angka sini, tarik ke atas. Nah, berarti yang akan menentukan, nah, yang menentukan adalah kalau kalian mau masuk di laju, kalian jangan tunggu di sini. Kalian coba tunggu di angka ini, 372, 334, 306, dan 276. Ya, artinya ini yang mesti kalian tunggu. Karena posisi dia itu di tengah-tengah sekarang. Ya, posisinya di tengah-tengah. Artinya kalau kalian ambil sekarang, reward kalian itu nggak sepadan. Ke atas itu cuma berapa? 8%, ke bawah itu 6%, 7%. Ya, posisi dia lagi di tengah-tengah. Lebih baik kalian tunggu di 372. Kalau kalian mau masuk, maju. Contohnya kayak gitu. Ya, gimana kalau misalnya dia jebol 0,6-nya? Ini akan turun terus. Dia akan turun terus. Ya, sampai dia ke angka 181. Kalau misalnya 181 ini dia nggak bisa mantul di sini, ini akan dia turun ke 113. Gitu loh. Tapi kalau dia jebol ini kan pasti dia akan turun dulu nih. Tapi kita nggak tahu turunnya sampai mana. Dia turun, tapi kalau dia jebol ini, wah, ini bisa lanjut lagi. Gitu loh. Ya, cara makainya gitu. Ya, jelas sampai sini. Untuk yang uptrend, ada pertanyaan? Ayo.
Kalau yang MW. swing low, yes. Eh, kalau misal itu kan tadi kan pertama kan ditarik dari angka low pertama kan 121, ya kan? Terus dia bentuk Ya. high sampai 280 ya Om itu ya. Yang mana? Yang di sini. Yang open high ya itu. Mm-mm. 284 ya kan. Terus turun. Oke. Terus berarti maksudnya kalau gambar Fibo itu berarti dari low paling bawah sampai high paling atas gitu ya. Iya, Nah, terus habis itu makanya. Mm-mm. itu kan udah kejadian tuh. Dan dia mantul di Golden Fibo ya Om tadi. Iya, dia mantul di 6 kan. Ini sebenarnya kalau Ya. kalian lihat ini juga bisa nih. Lihat, Oh, oh iya 21, dari. lihat jebol 3, 5, 6, ya kan? Begitu jebol 6-nya dia terbang, lewatin higher-nya dia di sini. Hmm. Kalian lihat, kalau kalian lihat gini, ini juga sama sebenarnya. Tuh, dia ada resist di berapa? 80. Dia ada resist Hmm. di berapa? 342. Dia ada resist di berapa? 378. Sama. Tuh, Oh iya. Berarti waktu dia bentuk low yang kedua itu Om, yang higher low itu kan waktu koreksi merah itu, yang atas atas hampir 300 tuh, itu berarti hmm, ditarik ke situ lagi Om ya. Kalau mau cari hmm. itunya. Pokoknya cari aja high-nya di mana, low-nya di mana, Om. Oh gitu. Oke oke. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan price action sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Ini ada sangkut paut dengan price action. Makanya kalian kalau kalian nggak ngerti price action, ini akan sedikit membingungkan sebenarnya. Gitu loh. Karena kalian nggak tahu mesti tariknya dari mana. Gitu loh. Ya, ini agak berhubungan sebenarnya. Makanya yang basic yang saya taruh itu price action duluan dibandingkan indikatornya. Ya, Om. oke, Terus ngerti? kalau dipakai di chart 30 menit, 1 jam, Sama, sama ya Om ya. Higher sama, low, low anu high ya. sama Om. Oke oke. Ini lihat, dia naik, ini low-nya, ini high-nya. Lihat, dia tertahan di 6. Dia turun dari 6, ditarik lagi, ya kan? Tapi dia lewatin 3, terbang. Karena ini golden fibo-nya di sini. Ya, kalian mau tarik garis pun pasti sama. Dan ini sama kayak price action sebenarnya. Nah, terus kapan kita eh, tarik dari So, bawah, kapan kita tarik dari atas, Om? Kan pernah tuh Om gue kalau tarik. dari kalau dia lagi uptrend, tariknya dari bawah ke atas. Karena kita mau lihat dia itu waktu dia turun itu dia mau mantulnya di angka berapa. Oh, gitu. Oke. Kalau dia lah turun, kita tariknya dari atas ke bawah. Downtrend ya, Om ya. Pas waktu downtrend Ya, ya maksudnya. uh-uh. Oke. Oke, Om. Kenapa? Kalau kalau lagi uptrend kita tariknya dari bawah ke atas, karena kita biar tahu kalau dia jebol ini petahan terakhir dia di 306. Kalau dia 306 ini jebol, dia akan turun ke sini terus, Om. Gitu loh. Dia akan turun ke sini terus. Ini pasti akan lewat terus nih dia nih. Nih, yang 1,2, 1,4, 1,6 itu pasti akan lewat.
Ya, gitu ya. Kalau Ya kalau oke. kalian lihat, ini kan posisi uptrend ya, ya, posisi dia uptrend kan ya. Nah, kalau dia posisi dia downtrend, berarti kebalikannya yang mesti kalian tarik. Nih, swing low, artinya dia lagi turun. Sebaliknya jika pergerakan harga saat berada posisi downtrend, yang perlu Anda lakukan adalah menarik dari swing high, dari atas ke low-nya. Gitu ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Sebentar ya. Ya, ya gitu. Anak-anak puasa bukannya itu malah jam segini masih pada main. Gimana? Jadi kalau posisi downtrend, kalian tarik dari atas ke bawah ya. Tapi kalau lagi uptrend, itu dari bawah ke atas. Ya, cara nariknya gitu. Ya, contohnya tadi kayak misalnya apa? Nih, misalnya kalian mau contoh ambil sampel apa? Hmm, IELS lagi apa? downtrend. IELS A, IELS kan lagi downtrend. downtrend. Lihat, sekarang kalian tentuin dulu di mana high, di mana low-nya. Mana high, mana low. Ayo, ya. Ini dia udah ngebase nih. Berarti yang mesti kalian tentukan adalah high-nya di sini, low-nya di sini. Atau kalian mau nggak mau terlalu jauh, oke, bisa. Karena ini fleksibel ya. Kalian bisa tentukan juga high-nya di sini. Ini waktu dia bikin ini nih di 85 ya. Di sini. Low-nya di mana? Di sini. Hmm. Temukan? Artinya si ILS dia harus bisa lewatin 63-nya. Gitu. Artinya gimana Om Weh? Ya dia mesti lewatin 63-nya karena ini 63 ini ada resist. Gitu kan. Ya. Ya, atau misalnya kalian mau lihat lagi apa yang lagi naik? Raffi. Raffi mah lagi downtrend. Elit. Lihat di mana high, di mana low-nya. Ayo. Ini udah kelihatan ini high-nya. Sekarang low-nya di mana? Low-nya di mana? 160. 12. 100? 12. Oh, gitu. Ketemu nggak? Resist supportnya. Resistnya 163. Nih. 175. Nih. 186. Nih.
ya kan? Makanya kemarin Om gue bilang kalau elit kuat main di atas 186 itu ya Om. Ya, naik ke Oh, 200. tadi sih ya. Ya kan? Tapi secara kasat mata kalau kalian pakai price action ini juga udah kelihatan dong. Oh Kalau iya. kalian pakai price action juga udah kelihatan sebenarnya. Ini dia ada resist di sini yang harus dia lewatin. Ya, kalian mesti bisa melihat karena ini sangat berhubungan dengan yang namanya price action. Ya, Kalau di gini price apa action bisa melaju lagi? bisa melaju lagi apa enggak? Kayaknya bakalan koreksi Tan. Dia udah naik terlalu tinggi. Udah ATH ya. Ya, dia udah terlalu tinggi soalnya, udah bikin ATH. Makanya kalian pedalam dengan yang namanya perception. Ya, karena itu berhubungan dengan Vibo. Kalau kalian nggak ngerti price action, sebenarnya ini agak sedikit sulit. Ya, sebenarnya price action sama Vibo itu dia sedikit-sedikit nempel. Gitu loh. Ya, dia dikit agak-agak ya gimana gitu lah 11-12 lah kalau saya bilang. Ya, 11-12 gitu loh. Nah, jadi kalau lagi uptrend kalian tarik dari nolnya itu di bawah, nolnya di atas kalau lagi uptrend, ya, satunya di bawah. Kenapa? Karena dia akan melihat kalau misalnya pun nanti dia ternyata berubah arah nih, si elit, nah kita akan lihat kalau dia misalnya dia jebol angka 125 ini, kita bisa melihat dia tuh turunnya sampai angka berapa. Oh, ternyata di bawahnya itu ada angka 98. Gitu loh. Artinya kalau misalnya nanti dia berubah arah nih, turun gitu ya, set, ini jebol semua nih. 68 jebol, ini jebol semua ya. Nah, kalau dia nggak bisa ketahan di 125, di base-nya dia yang kemarin di sini, dia akan turun terus sampai 98. Gitu loh. Ya. Contohnya tadi kayak siapa? Kalian lihat. Ya, balik lagi ke awalnya. 82. Nih, kalau kalian tarik waktu pada saat dia naik, ini kan low ya. Ini low, ini high. Ya, begitu dia jebol angka 390 waktu di low-nya, waktu dia ngebase, ya, sebelum dia naik tinggi, lihat, dia mantul di berapa? 326. Dekat-dekat ini kan. Tapi begitu dia jebol angka satunya, nih, 390, langsung turun nggak? Turun terus. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Kalau MKTR Hmm? Apa tak? Mau lihat apa? MKTR. Sekarang saya tanya, MKTR di mana high, di mana low-nya? itu naiknya di Kalian cari dulu di mana high-nya, di mana low-nya. 330. High-nya dulu. 130 apa 330 nggak kelihatan. 330 high-nya. Ya. Nih, Iya. high-nya di sini, low-nya di mana? Low-nya di Ini low-nya. 134.
134. Berarti kalian tarik dari bawah ke atas. Lihat, ya. Si MKTR dia sudah jebol Fibo 3, Fibo 5, ya. Nah, pertahanan dia bisa ini nggak bisa mantul di 210. Ini berarti dia ada potensi balik ke 176 dulu. Kita lihat di 176. 176 tuh mantul nggak? Kalau dia nggak bisa mantul juga, dia akan ke sini. 134. Gimana kalau 134-nya jebol juga? Nih, saya kasih lihat. 81. Tuh, 81 ya. Oke. Ya, begitu dia jebol Fibo 3, nah biasanya itu dia akan selalu mantul itu di dekat-dekat sini. Dekat-dekat Fibo 6. Biasanya mantul sebelum dia akan turun lagi. Gitu. Ya. Oke, Tan? Oke. Ada barang nggak? Ini ada barang nggak CMKTR nih? Kalau ada barang di atas, ya udah, relain aja. Ada yang mau tanya mengenai Fibonacci? Fibonacci? Ada? Kan untuk ngelihat tren juga bisa. Untuk ngelihat tren juga bisa sebenarnya. Syaratnya dia mesti lewatin Fibo 0,5-nya. Udah, itu aja. Oke. Yes, Om? Kalau misal kayak elit tadi, kan udah ATH ya tadi ya. Ya, Nah itu kalau kita misal mau masuk lagi, itu bisa dicari nggak sih pakai Fibonacci sekarang? kalau mau masuk tunggu di 200. Oh, kalau misal saya tarik garisnya dari 165 Om, low yang itu bisa nggak? Sini, Itu, hijau ini. iya. Atau yang bawah itu ya, 160 itu Om. Sama aja, Om. Tuh, 210, 200. Oh iya sama kayak yang tadi ya. Ih, sama kan? Mm-mm. Iya ya. Kalian mau tarik dari manapun ya hasilnya nggak beda-beda jauh sebenarnya. Gitu loh. Karena ini kan matematika, hasilnya pasti. Kalian mau tarik dari sini, kalian mau tarik dari sini, hasilnya nggak beda jauh. Gitu loh. Cuman kalau di sini dia lebih lebih range-nya lebih lebar, kalau di sini range-nya lebih kecil aja. Udah gitu aja. Kok Om Joko tanya, biasanya Fibo yang kuat itu 61-nya. Iya, Om. Biasanya dia selalu mantul di situ. Tapi kalau dia 61-nya nggak mantul, ya udah wassalam itu. Ya, kalau dia nggak mantul di 61 itu wassalam loh. Nanti bisa kayak karya. Nih, ya, dia nggak mantul di 61, jeblos sampai sampai ke sini. Sampai Fibo 1,2. Ya, jeblos dia. Tapi kebanyakan biasanya dia akan ketahan dulu di base-nya dia sebelum dia jeblos lagi ya. Kebanyakan gitu. Dia akan stop dulu di sini karena sebelum sebelum naik tinggi itu dia akan kan di sini ya. Nah, dia biasanya akan ketahan dulu. Nah, ini karya ini kasusnya beda nih. Langsung jeblos dia.
Ini sempat ditarik. Kalau kalian lihat ini sempat ditarik nih. Nih. Ya nih. Ini sempat ditarik ya. Ini ada jarum. Ya, tapi besoknya dibanting lagi. ARD lagi. Nah, kalau udah kayak begini, kalau kalian yang udah belajar price action, ini udah mesti waspada. Ya, gitu. Saya mau tanya lagi tentang Fibonacci. Ini simple kok, nggak susah. Ya, kalian cuma perlu lihat di mana low-nya, di mana high-nya. Kalau kalian tariknya lebar, ya berarti range-nya dia lebih lebih jauh. Tapi kalau kalian nariknya kecil, misalnya dari sini ke sini, ya berarti range-nya dia lebih kecil. Support resistennya lebih kecil. Bedanya cuma itu aja. Ya, jelas? Nggak ada yang mau tanya lagi? Kak, boleh lihat yang Raffi itu nggak? Maksudnya kalau dia kan lagi sideways. Kalau biar tahu sideways downtrend atau mau uptrend tuh gimana? Nah, kalau mau lihat dia uptrend atau downtrend, teman-teman pakai apa? Ayo, ayo. Kalau kalian mau lihat downtrend atau uptrend pakai apa? Trend line. Hmm? Trend line. Trend line. Trend line-nya apa? Indikatornya apa? MACD tuh. Gimana tahunnya dia uptrend sama downtrend? Ya, Pakai MA bisa Om. MA kalau dia jaraknya masih pendek gini susah om. Oh. Pakai MA juga bisa. Tapi jaraknya masih pendek om ini om. Jaraknya masih pendek. Ya. Baik Om. Mm-mm. Kecuali kalau dia udah 2 tahun, 3 tahun, itu pakai MA bisa. Tapi kalau ini dia pendek om. Paling kalau kalian mau pakai MA kan di sini kan ini lihat aja. Ini kan ada 5, 13, 30, 50, 100. MA 200-nya belum nongol. Ya kan? Paling gampang kalau kalian mau lihat dia lagi uptrend atau downtrend itu pakai MACD. MACD lebih dari 0. Ya, itu yang paling gampang. Gitu loh. Oke, lihat aja. Dia di atas 0 apa di bawah 0? Ya kan? Kan tahunnya dia mau uptrend, ini kira-kira menurut teman-teman ini dia udah mau uptrend atau belum? Belum. Hah? Belum apa udah? Belum. Belum. Belum mau uptrend ini. Reversal pun belum dia. Belum ada tanda-tanda reversal dia. Gitu loh. Ya. Ini masih jauh Raffi ini. Oke. Tante siapa tadi? Tante Jenny? Ya, kasih ya. Kalau era Om, era udah mau uptrend belum? Nih, menurut kalian gimana? Kan tentuin support support resistnya di mana? Ayo. Kalau kalian pakai Fibo, itu di sini.
Lihat, mantul nggak di Fibo 6? Si era mantul. Tuh. Mantul kan? Di Fibo 6 kan? Kalian lihat. Lewat lagi dia Fibo 3-nya. Ya. Oke. Nah, era kalau mau masuk, boleh masuk, silakan. Kalian tunggu aja di 515. MACD-nya Hmm? sudah lebih dari 1. Lebih dari 0. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Ayo. Oke. Ya. Jelas ya? Ini Fibonacci. Ya. Jelas ya? Nah, kalau kalian sudah jelas, saya akan next itu ke pivot. Pivot. Nah, kalian sudah pernah pakai ini pivot point? Ada? Ya. Pivot itu sebenarnya 11-12 dengan Fibonacci. Ya, 11-12 ya. Jadi pivot itu kalau kalian lihat itu biasanya digunakan jadi kalau kayak kita tuh trader sama investor itu memanfaatkan pivot point itu mengidentifikasi level support dan resisten yang potensial. Sama sebenarnya kayak si Fibo ya, secara sederhana pivot point itu pivot point serta level dan resisten merupakan area di mana area pergerakan harga dapat berubah kapanpun. Ya, alasannya mengapa banyak trader memilih untuk menggunakan pivot point adalah sifat dasar indikator ini yang cenderung objektif dalam mengamati pergerakan grafik. Ya, pivot point itu sebenarnya sama dengan Fibo. Makanya saya bilang 11-12. Ya, perbedaannya adalah dalam Fibonacci masih terdapat pandangan subjektif. Ya, subjektif ini yang dimaksud dengan subjektif ini adalah cara kita narik garisnya. Yang tadi, ya, tadi kayak misalnya saya narik si siapa tadi, Elite, ya, Elite, saya tarik dari sini, ya, saya tarik dari sini. Sedangkan Om Stephen tadi dia punya usul, dia tarik dari sini. Ini yang dimaksud dengan yang namanya subjektif. Ya. Jadi tergantung pandangan masing-masing. Ya, tergantung kitanya narik garisnya dari mana. Tapi kalau pivot itu enggak. Ya, bedanya Fibo sama pivot itu cuman itu. Ya. Oke. Nah ya. Ini ya, perbedaannya adalah Fibonacci masih terdapat pandangan subjektif, terutama pada saat indikator ini mencomot pergerakan swing high, nih yang tadi saya bilang, dan swing low-nya. Ya, sementara pivot point dapat menggunakan metode yang sama untuk menghitung pergerakan tersebut. Jadi kalau bedanya Fibo itu kita tarik garis di mana high, di mana low, tapi kalau pivot itu dihitung. Ada rumusnya, ya.
Rumusnya itu high ditambah low ditambah close dibagi 3. Itu rumusnya. Ya, nanti kalau resistnya lain lagi, supportnya lain lagi. Cara ngitungnya, ya. Ya, pivot point ini sangat berguna terutama bagi trader jangka pendek. Contohnya kayak kita yang mengincar profit pada pergerakan kecil harga. Ya, layaknya level support dan resisten kita dapat memilih untuk trade pada saat terjadi bounce atau pantulan ya. Bounce ini pantulan atau saat terjadi break atau dia melewati pada kedua level tersebut. Ya, pada umumnya itu ada 4 jenis pivot. Ya, yang paling banyak yang saya pakai itu adalah yang namanya ini, pivot standar. Ya, ini paling banyak dipakai. Ya. Dan ini cara hitungnya kalau kalian mau cari pivot, angka pivot, itu cara ngitungnya gampang. Ya, cuman high ditambah low ditambah close terus dibagi 3. Itu akan dapat angka pivotnya. Ya. Terus ada jenis pivot yang jenisnya Woody. Ya, formula level pivot Woody ini lebih menitik beratkan pada harga penutupan periode sebelumnya. Ya. Support dan resisten yang dihasilkan dari perhitungan Woody sangat berbeda jauh dibandingkan metode standar yang ini. Ya, contohnya misalnya pivot point standar itu di Woody itu jadi R1. Support 1 di standar itu jadi S2-nya dan seterusnya ya. Terus ada yang pivot jenisnya Camarilla. Ya, konsep utama dari Camarilla ini, pivot point Camarilla adalah berdasar dari pendapat yang mengatakan bahwa harga cenderung kembali ke harga penutupan hari sebelumnya. Ya. Trader yang menggunakan pivot point PP Camarilla ini umumnya melakukan buy sell saat harga mendekati S3 atau R3. Ya, tapi namun jika harga menembus R4 atau S4, ya maka pergerakan harga di hari tersebut sangatlah kuat yang mengindikasikan adanya tren. Ya, jadi mereka pada umumnya belinya itu pada saat dia di S3 atau di R3. Oke, nah ini Fibonacci. Ya, level PP Fibonacci ini awalnya didapatkan dengan menggunakan cara standar yang ini. Ya, levelnya ya. Berikutnya dikalikan selisih harga penutupan dan pembukaan dengan level Fibonacci yang sesuai. Ya, 3,2, 38, 61 dan 100. Lalu tambah kurang angka yang didapat untuk mencari pivot point dan angka akan menemukan levelnya. Ya. Ini adalah 4 jenis pivot yang paling sering digunakan. Ya. Ini. Tapi paling umum, paling banyak itu yang nomor 1. Pivot standar. Ya. Fungsinya, pivot point sebagai pendeteksi sentimen pasar. Ya, menggunakan level point, kita bisa mengetahui pihak mana yang sedang menguasai pasar. Ya, pembeli atau penjual. Cara gampangnya kita gini. Ya, dengan mengibaratkan level-level point, level-level pivot itu sebagai lapangan bola. Ya, lapangan bola kan ada 2 ya, terus ada di tengah ya. Nah, tengahnya itu pivot point. Ya. Tengahnya itu pivotnya, ya. Saat harga naik di atas pivot, ya, ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang atau buy. Oke. Harga yang terus berangsek naik menembus R1, 2, 3 terusnya ya sampai 5 terus bisa kadang setelah itu nanti dia akan bentuk angka baru lagi ya. Adalah sebuah indikasi bahwa para pembeli sedang menguasai pasar. Ketika harga turun di bawah level pivot point adalah petanda kuat bahwa para penjual sedang berhasil mengalahkan pembeli di pasar. Ya, kebalikannya ya. Jadi ibarat kalian main bola. Ya, terus fungsinya yang kedua adalah menentukan stop loss dan target. Sama kayak Fibo. Ya, sama kayak Fibo dengan level pivot point. Bila Anda cenderung agresif, ini sebenarnya
banyak yang beda pendapat, tapi nggak masalah. Kalian mungkin nanti bisa cocok, ya. Bila Anda cenderung agresif dan trading dengan cara breakout ya, artinya kalau misalnya dia tembus R1 gitu ya, atau misalnya tembus dia berhasil menembus R2 gitu ya, resist 2, mungkin hal yang agak sulit adalah menentukan level stopnya. Kenapa? Karena level stopnya itu jauh di bawah. Ya, pada saat dia break. Ya, pada saat cara trading yang konservatif, ya, konservatif ini dia memanfaatkan pantulan, bouncing. Ya, dia memanfaatkan pantulan. Artinya dia nunggu. Ya, dia nunggu. Apakah dia mantul atau enggak. Ya, kalau yang tadi di atas dia break, dia nembus, kalau yang ini dia nunggu di bawah. Ya, resiko biasanya ditentukan beberapa pips, karena ini pakai forex, saya dapat bahannya, ya pips, di atas atau di bawah level pivot sebelumnya. Ya, namun bila Anda menggunakan cara breakout, maka penentuan level stop loss yang seperti ini akan boros pip. Ya, karena dia jauh biasanya. Atau dengan kata lain mengandung risiko terlalu besar. Selesai. Ada pertanyaan? Cepat kan hari ini? Cuma 1 jam? Cara penggunaannya, Om. Ya. Tanya apa, Om? Cara penggunaan pivot tadi. Nih, saya kasih contoh pivot. Oke. Kalian lihat ini. Trade view-nya ya. Oke. Jadi ini pivot point ini kita ibaratkan sebagai lapangan bola. Ini saya pakai contoh Elite Daily ya. Oke. Pivot point ini adalah tengah lapangannya. Garis tengah. Ya. Ini garis tengah. Ya, pivot point ini ibaratnya saya ibaratkan ini ya, ini P ini ya. P sama dengan garis tengah. Oke? Jelas ya? Di sini adalah kipernya. Kalau kita ibarat pertandingan bolanya ya. Ini kita ibarat kiper. Ya, ini pemain bertahannya lah. Begitu juga kebalikannya kalau dia ke bawah. Nah, yang perlu kalian perhatikan gini. Kalau kalian mau main dengan pivot, ya, kalian perhatikan pivotnya. Ya, perhatikan pivotnya. Artinya gini, kalau kalian sudah masuk, perhatikan pivotnya ada di berapa. Karena pivot itu adalah garis tengahnya. Ya, kalau di Fibo itu yang Fibo 0,5. Ya, Fibo 0,5. Oke. Nah, kalau dia biasanya tidak berhasil bertahan di atas pivot, itu kecenderungannya dia akan turun. Ya, kecenderungannya dia pasti akan turun. Ya. Kalau dia bisa bertahan, kecenderungannya dia akan naik. Yang tadi saya bilang. Ya, ibarat ini garis tengahnya, ini ibaratnya kita lagi nyerang, Bayern lagi nyerang. Dan ini pertahanan keduanya, R2, ketiga, keempat, ini kipernya. Artinya, kalau kalian main jangka panjang, target kalian ya adalah di R1, R2, R3, R4, R5. Itu kalau kalian main panjang. Stop loss-nya gimana? Stop loss-nya tentukan di bawahnya. Kalau misalnya kalian sudah masuk sekarang di 216 contohnya ya. Nah, stop loss kalian di mana?
Stop loss kalian adalah di 207. Ya, 207. Jelas? Oke, ini saya pakai yang standar. Ya, tapi kalau kalian mau lihat perbedaannya, ini saya kasih lihat. Ini klasik yang standar, Fibonacci yang tadi saya jelasin, ada Camarilla dan Woody. Ini 4 standar. Lihat. Pivotnya bisa dibilang hampir semua sama. 171, 171, 171. Tapi di Woody itu di 176. Kenapa? Karena di Woody tadi menitik beratkan pada penutupan sebelumnya. Ya, penutupan kemarin. Tapi kalian lihat, R1 sama R2 itu semua beda. Karena ini masalahnya cuma beda perhitungannya aja sih. Ya, beda perhitungannya aja. Sebenarnya nggak terlalu penting lah. Gitu loh. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Teman-teman? Beda Fibonacci yang di sini sama Fibonacci yang menarik tadi gimana, Om? Apa kita bisa pakai yang ini aja? Beda, Om. Kalau tadi kan kita tarik garis. Kalau ini sebenarnya dia rumusnya open ditambah low ditambah close dibagi 3 terus dikalikan angka Fibonacci. Oke. Beda cara ngitungnya aja kok. Tapi kalian nggak usah pusingin itulah. Ini udah ada dikeluarin kok. Mereka udah keluarin angka-angkanya. Kenapa kalian pusing-pusing? Gitu loh. Ya, nggak usah dipusingin kayak gitu mah. Cari yang kalian nyaman aja. Ya, nih kalian lihat. Di klasik, R2 itu ada angka 227. Tapi di Fibonacci itu angka 227 ada di R3. Ya. Di sini, di R1 dia ada 207. Tapi di sini di R2. Di sini dia R3. Nah, saya biasanya pakai yang klasik. Yang standar. Ya, yang ini nih. Nih, standar. Biasanya saya pakai yang ini. Ini tingkat keakuratannya sebenarnya lumayan akurat. Ya, lumayan akurat. Ya, kalau pakai Fibo kan tergantung kita tarik garisnya ya. Betul. Tapi kalau ini kan dia berdasarkan matematika. Cuman open ditambah low, ditambah close, dibagi 3, ketemu angka Fibo, terus nanti resistnya dihitung lagi, supportnya dihitung, gitu loh. Ya. Nah, kalau teman-teman mau main, kalau kalian mau main aman, ya carilah yang di atas pivot. Ya, dengan stop loss kalian ada di angka pivotnya. Oke. Ada yang mau tanya? Ini ada yang nanya gua nih, sebentar. Apa yang nanya nih? Oh, Om Joko. Iya, Om Joko. Ada yang mau tanya? Ya, teman-teman. Nah, yang kalau kalian sudah ngerti ini, sebenarnya kalian udah gampang lah. Ya, jadi kalian kalau mau lihat support resisten, ya udah kalian mau pakai Fibo boleh, mau pakai pivot boleh. Gitu loh. Ya. Nah, saya biasanya kasih tahu teman-teman yang terabak itu
berdasarkan alat yang saya buat sendiri. Nih, alat yang ini. Ya, ini. Mana ya? Nih. Ini memang saya sengaja minta dibuatin yang kayak gini. Kenapa? Ini adalah alat yang bermain di atas pivot semua. Ya, ini bermain di atas pivot semua dia. Jadi kalaupun turun, kalian sudah tahu mesti stop loss-nya di mana. Ya. Ada pertanyaan? Ini di sini juga ada sih sebenarnya nih. Di sini. Nih pivot. Mau pakai pivot bisa, mau pakai VWAP bisa. Ini tinggal support-nya kalian bisa cek di sini. Kalau kalian nggak sempat cek charting, di sini udah kelihatan. Gitu loh. Ini alat bantu saya sih. Ya, ini alat bantu saya. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Jelas? Kalau demikian, cara entry-nya gimana, Om? Entry-nya. Oke, good question. Oke. Sekarang kita ambil contoh apa, Tan? Ini jangan inilah. Ini udah ketinggian. Ini udah ketinggian. Contohnya mau saham apa? Yuk. Kalian mau saham apa yang kita sebagai sampel? Okas, Om. Rin. Oka sama Trinity. Oke, kalian lihat Okas. Di mana support, di mana pivotnya. Udah kelihatan kan? Jelas kan? Lihat. Selama dia berada di bawah pivot, ini kan cuma 2 ya, ini saya tambahin ya. Empat, saya tambahin 4. Kalian lihat, begitu dia jebol pivot, ini kejadian ya, angka pivotnya 141, dia turun. Oh ini kayaknya dia sampai support 2 ini. Sebentar, saya nyalain support 2 ini. Iya tuh benar, support 2. Oke, saya nyalain ketiga ke bawah deh. Kalian lihat, Okas pada bulan Desember itu dia tidak bisa bertahan di atas pivot 141. Hasilnya adalah dia turun sampai 92. Ya. Tapi pada bulan Januari pertengahan dia berhasil menjebol pivotnya di 127 dan dia naik sampai ke 161. Ya. Nih di sini contohnya. Bulan ketiga, bulan 2 dia bermain lagi di bawah pivot. Ya. Sampai sekarang dia selalu di bawah pivot. Dan dia ketahan di 105. Support 2-nya. Ya, ibarat main bola, kalau misalnya ibarat ini lapangan bola nih, si Okas ini dan yang ini sebentar saya nyalain ya. Kalau diibaratkan main bola ya, kalau diibaratkan main bola artinya ini pemain sellernya itu sudah menguasai 40% dari lapangan kita. Ya, sebelum menyampai angka 33. Tapi 33 kan nggak mungkin ya. Berarti paling nggak dia ke sini. Ke 57. Gitu. Ya. Saya udah lama sekali nggak nyebut Okas. Kenapa? Ya karena ini salah satu penyebabnya ini. Salah satu penyebabnya ini. Udah lama banget saya nggak sebut Okas.
Ya. Apalagi tadi apa Trinity ya? Printis Ya. Trinity. Kalian lihat. Printis Trinity dia ada di pivotnya itu oke dia tadi close 238. Lihat pivotnya itu ada di angka 254. Ya. Dari bulan kapan nih? Dari bulan ini dia mantul ke R2 turun lagi jebol pivotnya nih. Ya, terus sampai sekarang ini pivot yang kedua. Oh ya, gini. Sebelum saya lupa. Ya, sebelum saya lupa. Oke. Pivot sebelumnya, ini contohnya gini ya. Ini ini yang bulan ini, bulan 3, ini bulan 2. Sebelum saya lupa, ya. Sebelum saya lupa. Oke, ini bulan 3, ini bulan 2. Ya. Nah, pivot yang sebelumnya itu bisa kalian jadikan sebagai support resisten. Ya. Oke. Ini bisa kalian jadikan support resisten berikutnya. Kalian lihat. Ini waktu pada saat dia naik break pivot, dia ketahan di 310 312. Trinity. Nih. Ya. Ini bisa dijadikan support resisten sebelumnya ya, yang ini ya. Latihan kalian masih bisa lihat. Bulan ya Om ya. Kenapa Om? Pivot 2 bulan lalu ya, 310. Iya, bulan Februari. Sebelumnya lagi Om. Yang mana ini? Tuh, Bulan Januari. Januari ya? Kejauhan Om. Saya Oh, biasanya ngambil 1 bulan sebelumnya. Karena kalau Februari 30 karena 1 hari itu dia ngitungnya 1 bulan. Oh, gitu. Oke. Yang itu 1 bulan. Makanya saya biasanya ngambil 1 bulan sebelumnya. Gitu loh. 1 bulan sebelumnya biasanya saya ambil. Artinya yang bulan ini sama bulan sebelumnya. Ya. Ini udah di bawah pivot. Kalau kalian mau tambah indikator apapun pasti dia masih di bawah. Ya, benar Om. Kalian mau pakai indikator Masih di apapun bawah. pasti masih di bawah hasilnya. Lihat. Sama nggak? Hasilnya Ya, pasti sama. Om. Gitu loh. Ya. Jelas? Ada yang mau tanya? Oke, kasih Om. Ya, ini bisa kalian pakai di time frame kecil pun bisa ya. Kalian mau pakai di time frame kecil pun bisa. Kalian mau pakai di 1 jam bisa. Nah, alat yang saya yang saya minta bikin itu di time frame 1 jam. Artinya kita bisa masuk lebih awal. Ya, bisa masuk lebih awal. Makanya beberapa yang kayak PTNP, ya PTNP ini kan mereka udah masuk dari 140 apa 135 kalau nggak salah, saya lupa. Waktu keluar di alert yang di swing itu, PTNP itu keluar di angka berapa ya? Tadi saya sempat ngecek sama Om Oyo soalnya. 10 bulan 3 dia keluar di 140. Terus dia menghilang, terus muncul lagi Senin kemarin. 140. Munculnya itu di 140. Pada saat dia break Darvas. Ya. Munculnya di 140. Sekarang si PTNP itu di angka, kalau kalian masuk hari Senin, PTNP itu sekarang udah di angka 149.
140, 149. Ya, lumayan ya. Saya rasa lumayan lah. 149 kali udah dapat 6%-an. Lumayan kok. Ya, Ya oke. itu W bilang 140, saya masuk 139 Om. Nah, tuh ada Waktu saksinya tanggal, tuh. waktu tanggal 10 itu terus dibawa turun kan. Nah, terus panik. Naik enggak. Kan belum jebol itu apa RPT saya. Kan pakai trade plan kan Om. Oh, pakai RTP. Oke. Mm-mm. Ya udah, akhirnya Ya, cuan kan? cuan kemarin udah keluar tapi gak maksimal. Hari ini kan baru maksimal sampai jebol 145-nya kan. Kemarin tuh nggak bisa 143 kalau nggak salah. Udah TP. Lumayan kan? Mm-mm. Iya, Om ya. Ya kan? Hari ini sampai ke 150 ya PTMP. Iya, Iya. dia kena angka psikologis. Nggak apa-apa itu. Paling-paling koreksi sedikit. Nah, kalau kayak gini kalian nggak bisa ngeliat Fibo, nggak bisa ngeliat support resisten. Ya kalian pakai Fibo. Om Tuh. Stephen udah lepas Om. Apa masih hold? Kemarin saya lepas sudah nggak bisa jebol 145. Waduh, udahlah bungkus saja. Nggak taunya terbang hari ini. Pokoknya selama dia nggak jebol pivotnya, itu kalian bisa pegang. Tapi kalau dia udah di bawah pivot, ya udah mau nggak mau kalian mesti lepas. Gitu loh. Ya, ini kan sama tuh. Pivotnya 140, dia 138. Enggak ya, pivotnya berapa ya tadi ya? Saya lupa. Oh, pivotnya 134. Nih, di sini. Di area golden Fibo-nya. Makanya dia nggak jauh-jauh sih biasanya. Ya. Jelas sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanya? Jelas, Om. Ada yang mau tanya lagi? Berarti kalau mau masuk lagi nunggu di Nunggu bawah turun. 144, 145 kalian tunggunya. Udah gitu aja. Yang dapat dari angka 140, 139 hapcung. Saya udah suruh masuk. Ya. Karena kan memang alat saya kan swing. Jadinya kalian bisa pegang berapa hari. Ya. Gampang kan? Kalau nggak dikasih Om. Nah, kalau kalian gabungin dengan MACD, RSI, itu lebih confirmnya lebih bagus lagi sebenarnya. Kan saya udah ajarin ya. Nih, saya udah ajarin. Kalau kalian gabungin dengan MACD sama apa misalnya kalian mau gabungin dengan stokatis, itu lebih bagus lagi. Tuh. Begitu dia lewat 0, pivot jebol. Ya kan? Gitu loh. Gampang ya? Bisa nggak? Makanya teman-teman kalau lagi terabar, saya sharing apa yang swing, coba dilihat deh. Ya, ada juga yang gagal. Ya, ada juga yang gagal. Tadi saya baru cut loss di pada. Ini saya gagal. Ya, dia nggak bisa jebol 117-nya pivotnya. Ya udah, saya cut loss 113 tadi. Tadi sempat naik ke 113, saya cut loss. Ya.
Dia nggak bisa jebolin 117. Sempat keluar hari apa gitu loh. Di 117, dia sempat keluar 118, sempat keluar. Kalau nggak salah di sini deh. Dekat sini nih. Dekat sini. Ya. Artinya kalau gagal pun loss kalian tuh nggak banyak. Kenapa? Karena kalian bermainnya di daerah aman. Kalau dia bisa berhasil break ini terbang. Tapi ternyata ceritanya lain. Ya. Ada yang mau tanya? Jadi kalau swing kan maksudnya dipakai time frame-nya daily ya, Om. Nanti kalau Daily off. yang hours ini gimana, Om? Dia modelnya ya harus keluar di hours juga. Sama. Cara pakainya sama. Cuman kalau hour itu ya nggak lama, paling 2 hari, 3 hari, udah keluar. Tapi kalau daily kan bisa seminggu, sebulan. Sama, Om. Oke? Oke. Nah, saran saya kalau kalian mau main yang di atas pivot. Itu jauh lebih aman. Ya. Ini oke. Rekamannya saya stop dulu ya. Jadi nanti kita tinggal ngobrol biasa aja.